Kendaraan listrik, sebuah kendaraan yang digadang-gadang dapat menjadi solusi di masa depan. Sebuah kendaraan yang dikenal zero maintenance dan ramah di kantong. Namun, bagaimana realitanya? Tahun 2019, Presiden Jokowi yang menjabat pada saat itu mengeluarkan sebuah peraturan untuk mempercepat elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Berkat peraturan tersebut, masyarakat Indonesia mulai beralih ke kendaraan listrik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pengguna kendaraan listrik yang meningkat dari tahun ke tahun. Per April 2024, jumlah kendaraan listrik di Indonesia mencapai 144.000 unit. Sejak mulai populer di Indonesia, kendaraan listrik mendapat banyak respon positif dari berbagai reviewer otomotif. Hemat, zero maintenance, dan senyap, 3 hal yang seringkali disebut setiap reviewer otomotif di berbagai macam kanal YouTube. Nggak ada getarannya, tenaganya instan, dan untuk menjalankan mobil, itu biayanya jauh lebih murah dibandingkan kita harus menggunakan bahan bakar fosil. Namun, sayangnya semua hal manis tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan realita yang terjadi. Di Amerika, banyak pengguna kendaraan listrik yang ingin kembali menjual kendaraan listriknya untuk kemudian kembali menggunakan kendaraan konvensional. Menurut data survei McKinsey & Co yang berjudul Mobility Consumer Pulse for 2024, sebanyak 46% pengguna kendaraan listrik di Amerika ingin kembali menggunakan kendaraan konvensional. Berdasarkan survei ini, alasan terbesar mereka ingin kembali adalah 35% karena sedikitnya fasilitas untuk mengisi baterai, 34% karena biaya pemeliharaan yang tinggi, dan 32% karena jarak tempuh yang terbatas. Di Indonesia sendiri belum ada survei yang membahas mengenai hal tersebut. Namun, berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 54,9% responden tidak tertarik membeli kendaraan listrik. Kalau saat ini kayaknya enggak, tapi nggak tahu di beberapa tahun ke depan. Karena katanya kan baterainya masih agak mahal ya kalau sekarang. Kalau nanti, ya mungkin sih tertarik. Untuk saat ini sih belum minat ya, karena harganya masih belum ekonomis. Sebenarnya nggak terlalu tertarik karena saya lebih suka nyetir manual. Kalau misalnya EV udah bisa bikin sensasi kayak manual, mungkin bisa jadi tertarik. Ya, yang pertama tentu sosialisasi kendaraan listrik kan belum begitu masif ya. Yang pertama. Yang kedua, tentu dari sisi harga atau biaya. Saya rasa juga ini akan membebankan kepada masyarakat. Kemudian juga dari sisi perbaikan, kalau ada masalah kan bengkelnya tidak semudah yang di kendaraan biasa, bisa di tempat mana saja misalnya kan. Kemudian juga tentu yang paling penting tadi lokasi-lokasi tempat charger atau pengisian baterainya itu kan tidak seperti SPBU ada di mana-mana gitu ya. Dan juga dalam beberapa kasus kan kita pernah mendengarkan ada beberapa yang terbakar dan sebagainya kan. Itu kan juga mungkin beberapa orang menjadi takut, ragu, atau bahkan tidak tertarik barangkali secara itu. Untuk memperkuat opini Umar, berdasarkan survei Populix, kurangnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, daya tahan baterai yang terbatas. Kedua, jarak tempuh yang terbatas. Ketiga, sulitnya bengkel kendaraan listrik. Keempat, infrastruktur yang belum mumpuni. Dan terakhir, jarak antara charging station yang jauh. Bila kita lihat dari dua fenomena tersebut, kami melihat 3 hal besar yang dapat membuat masyarakat enggan membeli atau memakai kendaraan listrik. 3 hal tersebut adalah range anxiety, SPKLU yang terbatas, dan biaya pemeliharaan yang cenderung tinggi. Ketika bahan bakar kendaraan kita mulai menipis, pasti kita pernah merasakan rasa cemas. Apalagi ketika kita sedang berada di wilayah yang jauh dari tempat pengisian bahan bakar. Rasa cemas ini dinamakan range anxiety.
Range anxiety merupakan sebuah kecemasan akan kemampuan jarak tempuh sebuah kendaraan dalam sekali pengisian bahan bakar. Pengguna kendaraan listrik lebih sering mengalami hal ini dibandingkan dengan pengguna kendaraan konvensional. Pertama saya pakai motor listrik, cemas. Dikarenakan kan saya belum tahu gambaran lebih jelas. Nah, tapi sekarang udah lumayan lama belajar, akhirnya lebih gampang lah daripada motor bensin. Menurut Adit, salah satu builder motor listrik dan perakit baterai, kecemasan ini disebabkan karena keterbatasan kapasitas baterai yang dimiliki oleh kendaraan listrik itu sendiri. Ya, kebanyakan karena keterbatasan kapasitas baterainya aja. Jadi kemampuan si motor itu kadang dari pabrikan mengeluarkan range misalkan 50 kilo, 100 kilo, tapi ketika dipakai secara aktual kan nggak nyampe gitu loh. Selain itu, kebiasaan seseorang yang sudah terbiasa dengan kendaraan konvensional juga dapat mempengaruhi kemampuan jarak tempuh suatu kendaraan listrik. Misalkan, orang yang suka kebut-kebutan ketika mengendarai kendaraan konvensional akan lebih cemas ketika ia kebut-kebutan dengan menggunakan kendaraan listrik. Hal ini terjadi karena pada kendaraan listrik, semakin cepat kita bergerak, maka semakin cepat habis tenaga yang ada di baterai. Pola dia itu belum seperti pola dia naik kendaraan motor listrik atau mobil listrik. Misalkan dia sering buka gas, dia nggak bisa ngurut atau apa, seperti itu mas. Jadi ketakutan di sana. Klaim jarak aktual sama yang di datasheet pabrikan itu berbeda jauh. Mereka khawatir di sana. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, kapasitas baterai kendaraan listrik harus diperbesar. Semakin besar kapasitas baterai kendaraan listrik, maka kekhawatiran pengguna akan jarang terjadi. Semakin besar kapasitas baterainya, dia klaim jaraknya misalnya bisa 500 kilo. Jadi untuk komuter sehari-hari juga udah tenang. Bertolak belakang dengan respon tersebut, sebuah penelitian di Amerika yang berjudul Studying Battery Range and Range Anxiety for Electric Vehicles Based on Real Travel Demands membuktikan bahwa walaupun semua kebutuhan kendaraan listrik terpenuhi, range anxiety akan tetap ada. Hal ini dibuktikan dengan 40% responden penelitian tersebut yang mengalami range anxiety setidaknya 2 kali dalam setahun. Semenjak kendaraan listrik populer, kita pasti pernah mendengar istilah SPKLU dan SPLU. Apa itu SPKLU dan SPLU? SPKLU merupakan singkatan dari Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Sedangkan SPLU adalah singkatan dari Stasiun Penyedia Listrik Umum. Jumlah SPKLU di Indonesia sudah cukup banyak, terutama di kota-kota besar yang populasi kendaraan listriknya melimpah seperti di Jabodetabek. Alhamdulillah sekarang udah banyak di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek stasiun baterainya, jadi hampir rata kayak bensin pom biasa. Walaupun terlihat melimpah, jumlah tersebut masih dinilai belum cukup ideal. Menurut sebuah penelitian yang membahas mengenai range anxiety, idealnya tempat pengisian baterai untuk kendaraan listrik harus berjumlah mendekati jumlah SPBU yang ada. Kita tidak bisa menyamakan SPBU dengan tingkat jumlah kendaraan yang sudah banyak di kota-kota di Indonesia ya. Itu tidak seperti itu juga. Tapi mungkin nanti kita menggunakan sistem perbandingan misalnya ya. Kalau misalnya ada satu tempat pengisian baterai kendaraan listrik, mungkin ada berapa sepadan dengan berapa 5 atau 6 SPBU. Jadi harus begitu, jadi tidak juga bahwa kalau ada 5 SPBU harus ada 5 juga pengisian baterai, itu tidak rasional juga sebenarnya kalau menurut saya. Jadi walaupun jumlah SPKLU sudah banyak dan penyebarannya juga mulai merata, sayangnya beberapa pengguna kendaraan listrik masih memilih untuk mengisi ulang baterainya di rumah. Oh, kalau itu jelas di rumah karena ya biasanya saya cas terus tinggal tidur. Kalau di SPKLU kan saya harus nungguin dan lama gitu, enggak? Ya harus ditungguin. Kita balik nih ngecas di rumah. Kan saya dulu pakai motor listrik charger. Iya, kalau saya balik jam 10 nih, dari pagi jam 6 sampai jam 10 habis baterai nih 0 dua-duanya itu. Nah, saya ngecas Bang di rumah, nungguin bete dah. Keluar lagi jam 4, jam 5 sore baru jalan lagi narik. Selain waktu pengisian yang lama, beberapa pengguna juga mengeluhkan kalau adanya antrian ketika ingin mengisi di SPKLU. Antrian ini dapat berlangsung selama berjam-jam. Tak hanya itu, pengguna motor yang ingin mengisi di SPKLU
harus memiliki sebuah konverter yang harganya cukup tinggi bagi sebagian pengguna. Antri bang, antri berjam-jam bang. Kalau SPKLU tuh kendalanya cuman kita beli songket lagi bang. Songket itu harganya kalau yang ngecek-ngecek teman kemarin beli 2,5, kagak nyampe sebulan udah rusak. Kalau beli yang bagusan lagi ki 7,5, kita nggak ada duit kan, kita ojol. Demi kenyamanan pengguna kendaraan listrik, mereka berharap pemerintah dapat memperbanyak jumlah stasiun pengisian di setiap satu titik SPKLU untuk menghindari antrian kendaraan di masa depan. Satu juga saya minta banyakin tempat swab, banyakin tempat kayak pom bensin gitu dah, SPKLU, banyakin dah. Salah satu cara untuk supaya kalau misalnya kita mau mengarahkan ke sana, ya tentu tadi fasilitas utamanya tempat charger atau pengisian baterai itu bisa ada di mana-mana tempat, karena kalau itu sudah banyak kelihatan di kota dan masyarakat di beberapa tempat aksesnya mudah, pasti orang juga akan tertarik. Salah satu komponen utama kendaraan listrik adalah baterai. Ibarat mesin di kendaraan konvensional, baterai juga berperan sebagai sumber tenaga pada kendaraan listrik. Bila tidak ada baterai, kendaraan listrik tidak akan berguna. Ketika baterai kendaraan listrik rusak, pastinya baterai tersebut harus diganti dengan yang baru. Harga pergantian inilah yang membuat masyarakat ketakutan untuk memelihara kendaraan listrik. Menurut Adit, harga baterai kendaraan listrik yang mahal disebabkan karena komponen pembuatan baterai yang mahal. Harga baterai itu mahal, jadi komponennya yang ada dalam baterainya itu mahal. Memang si baterai itu punya harga internasional, harga namanya KWH internasional. Jadi per KWH internasional kayak bensin aja lah, pertama RON 90, RON 92, dan teman-temannya itu punya harga internasional. Baterai pun sama, karena baterai itu energi. Jadi kita harus beli. Kalau beli baterai kenapa mahal tuh ibaratnya kita beli bensin tapi beli pomnya, kita bisa refill. Selayaknya baterai smartphone yang dapat mengalami degradasi seiring berjalannya waktu, baterai kendaraan listrik pun juga dapat mengalami hal tersebut. Namun, hal itu tidak menjadikan baterai kendaraan listrik menjadi komponen yang harus diganti persekian tahun. Kalau nanti setelah 5 tahun, enggak, baterai mobil listrik aman kok. Kita pakai setiap hari, kita pakai, stop aja. 5 tahun itu berapa bensin, berapa cost dan biayanya kan jauh sekali. Berbicara mengenai biaya perawatan kendaraan listrik, tak dapat dipungkiri lagi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merawat kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan kendaraan konvensional. Faisal misalnya, perusahaan tempat ia bekerja telah beralih ke kendaraan listrik sebagai kendaraan operasionalnya. Menurutnya, kendaraan listrik tidak membutuhkan biaya perawatan per bulannya. Biaya yang ia bayar hanyalah biaya listrik untuk pengecasan kendaraan listrik tersebut. Kalau biaya operasional khususnya ya, kalau menurut kami sih per bulannya itu untuk kendaraan listrik ya bisa dianggap zero maintenance, artinya zero cost juga di dalam operasional. Hanya biaya penggunaan listrik pada saat kita melakukan charging. Tak hanya Faisal, beberapa pengemudi ojek online yang menggunakan motor listrik juga mencatat penghematan ketika beralih ke kendaraan listrik. Lebih murah daripada perawatan biaya motor bensin. Kalau biaya maintenance ini udah ada teknisinya, itu tergantung dari biaya sewa, udah fasilitas. Kalau ada apa-apa dijemput sama teknisinya. Emang sih iritan motor listrik pada motor bensin. Saya sehari ngisi token di rumah khusus motor listrik ya 20.000 itu bisa 4 hari, bisa 3 hari. Kalau bensin sih sehari bisa 40.000 sih. 4.000. Itu tadi, kalau bensin itu saya bisa menghabiskan kira-kira 40.000, 50.000 gitu. Bogor Jakarta. Kalau listrik hanya bisa lebih kurang dari setengahnya malah. Walaupun biaya perawatan terjangkau, mereka tetap berharap harga kendaraan listrik bisa lebih murah. Karena menurut mereka, hal itulah yang menjadi halangan bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik. Ada di awal aja, karena menurut saya harga kendaraan listrik di Indonesia itu masih cukup tergolong mahal untuk biaya inisialnya itu untuk bayar pertama kali belinya. Semakin lebih terjangkau untuk nilai investasi awalnya, karena
sampai dengan saat ini mungkin itu yang salah satu menjadi poin penting bagi masyarakat umum terkait untuk kepemilikan kendaraan listrik. Hasil penelusuran ini menunjukkan faktor terbesar dari kurang berkembangnya minat terhadap kendaraan listrik adalah terkait range anxiety. Masyarakat pada umumnya memahami kelebihan kendaraan listrik sebagai alternatif jangka panjang yang murah dan ramah lingkungan. Tapi, ketersediaan stasiun pengisian energi baterai yang masih terbatas memicu kecemasan awal ketika minat terhadap kendaraan listrik mulai bertumbuh. Kecemasan itu bahkan dirasakan oleh konsumen yang sudah menggunakan kendaraan listrik. Karena itulah, perhatian pemerintah sudah selayaknya difokuskan pada upaya mengatasi kecemasan ini dengan cara memperbanyak stasiun pengisian baterai di samping menggencarkan kampanye persuasif tentang kelebihan menggunakan kendaraan listrik.